Idealnya emang, idealnya gitu ya, kita punya TV sendiri, jam berapa kek gue nongol gitu. Ya. Saya jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu saat nanti jadi presiden di Republik Indonesia. Enggak bercanda nih, enggak bercanda. Enggak pakai ketawa nih ngomongnya. Beneran gitu. Saya pengen tuh tiap hari muncul di TV gitu. Jam-jam 6:30 pagi gitu. Lalu kemudian bicara kepada seluruh rakyat Indonesia. Doa yuk, bismillah yuk. Yang mau ke sawah, yang mau ke laut, yang mau ke gunung, yang mau ke bukit, yang mau ke kantor, yang mau ke sekolah, yang mau kuliah, yang mau ke pabrik, yang mau ke toko, yang mau ke warung, yang mau ke pasar, yang mau main, yang mau tidur. Jangan tidur pagi-pagi tidur gitu. Habis itu kita ngajak doa. Kita doa yuk Indonesia. 1 menit cukup, 2 menit cukup, 5 menit kebanyakan. Tapi tiap hari bos. Saya mau begini nih. Makanya pilih saya tuh ntar. Katanya nggak ketawa Ustaz. Ya maksudnya ya gitu dah. Ente mah nggak bisa diajak bercanda sih. Pagi-pagi stresnya bawaannya. Koyo lepas dulu tuh koyo. Iya bener. Orang kalau yang tidurnya lupa ingat Allah, paginya susah bos. Lah kita kan kebanyakan tidur lupa sama Allah. Bener loh, coba deh. Bagaimana kita cerita sama Quran sama sholat coba? Ya kan kita lagi ngomongin Quran sama sholat nih, ya kan? Di kuliah umum, ya tentang perubahan dan perbaikan hidup ini, basisnya 2. Jadi basis Quran sama sholat. Benerin Quran, benerin sholat. Benerin bacaan Quran, benerin bacaan sholat. Benerin pemahaman Quran, benerin pemahaman sholat. Benerin pengamalan Quran, benerin pengamalan sholat. Kita perbaiki habis-habisan di 2 titik yang krusial ini. Insya Allah kemudian perbaikan hidup pun sejalan dengan ikhtiar Anda, effort Anda. Ini dia. Apapun yang ente mau. Jomblo jadi nikah tadi. Punya utang segunung, kempes. Bahkan ente bisa berdiri bantu orang yang pada punya utang. Ceter. Anak tadinya belangsat, dikeluarin dari sekolahan, berhenti dari kuliah. Subhanallah. Anak-anak kemudian malah terbang ke luar negeri. Jadi TKI. Di Jepang, TKI di Korea. Tapi sampai sono, api semangat untuk belajar nggak padam bos. Karena itu kemudian Allah sampaikan dia kepada majikan yang malah nyekolahin dia, malah kemudian ngulehin dia. Nah, gimana kemudian kita pagi-pagi nggak mau dikasih beban sama Allah, bermalam-malam, setiap malam, hampir setiap malam. Siapa yang tidur? Sholat dulu. Nggak semua. Bahkan sekelas saya. Emang Ustadz kelasnya apaan? Iya, maaf. Salah saya ngomong. Bahkan saya lah yang hitungannya ngajar Anda semua. Hanya Allah yang tahu bagaimana kualitas menjelang tidurnya saya. Apakah saya berwudu? Apakah saya mengingat Allah? Membaca Al-Mulk? Lalu tidur dengan membaca surah-surah yang ada tasbih di dalamnya? Minimal sabbihisma rabbikal a'la menjelang tidur. Apakah saya membaca ayat kursi? Apakah saya kemudian terlelap dalam keadaan bertasbih? Subhanallah wa bihamdi. Apakah kemudian saya menutup malam saya dengan niat berbuat baik di besok harinya? Enggak bos. Kita tahulah kualitas kita. Lemak itu kalau ditumpuk ente nggak olahraga jadi penyakit. Begitu juga tidur ente, tidur aneh, tidur kita semua. Bener. Bangun tuh sama suami. Ayo Pak, ayo. Kasih tahu anak-anak, ayo. Kita tidur dengan niat bangun malam. Kita tidur dengan niat subuh berjamaah. Insya Allah, Allah akan benerin hidup kita. Tapi kita berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita pelihara itu penyakit itu. Nggak nginget Allah bos. Tidur aja. Kayak kebo aja tidur. Kebo kagak bismillah. Nah kalau kita kagak bismillah ya minimal bismillahilladzi ya. Bismika Allahumma ya bismika amut. Ini mal itu. Anak saya tuh keren. Aisyah keren. Mau tidur. Baca doa. Iya Pak. Ya udah baca doa. Allahumma barik lana fi razaqtana. Saya bilang Aisyah, tidur kau baca doa makan. Dia pegang
diunjukin tangannya. Oh lagi mimi. Oh pantas Allah mabarik lana. Kita enggak begitu. Makanya akhirnya bertahun-tahun pagi-pagi kita pusing ya kan. Koyok kanan, koyok kiri, koyok satu digunting-gunting 12 biji. Bener, ini pengalaman pribadi ya. Tapi sejak kemudian saya kenal Quran, kenal sholat, makanya saya gelar tuh perkuliahan itu. Udah ente nggak perlu datang dah, nggak perlu datang ke Darul Quran, nggak perlu datang ke rumah saya, belum tentu ketemu saya juga. Gampangan ketemu Allah lah daripada ketemu makhluknya. Bener, 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 bener. Insya Allah. Ya, tapi nanti kita bikin lah ya agenda makan malam bersama Yusuf Mansur. Saya pengen juga, kangen juga saya sama teman-teman ngumpul bareng, bawa makanan sendiri-sendiri, ya. Nah, biar nggak ngerepotin tuan rumah. Tapi asik gitu loh. Kita ngaji tentang Quran, begitu saya tahu tentang Quran, saya tahu tentang sholat. Allahu Akbar. Rasanya tuh ya, setiap huruf yang saya kemudian pelajari, itu kayak naik tetangga yang lebih tinggi. Zet. Makin banyak huruf, kalimat, kata-kata, ayat, surah, juz yang kemudian saya pelajari. Itu kayak naik tangga-tangga bos. Betul mbak, betul bu, asli bu, bener. Pengen naik derajat, Quran sama sholat. Insya Allah. Nanti kita terusin deh di pelajaran kita ini. Segmen berapa ini? Segmen 2, masih ada satu segmen lagi, segmen 3. Mudah-mudahan Selasa yang barokah ini kita dibukakan banyak kemudian hidayah dan taufik bahwa iya benar. Kita kelamaan lalai dari mengingat Allah. Ada Quran, ada sholat. Tapi sholat kita payah, Quran kita hancur. Insya Allah kita perbaiki bareng-bareng. Jadi saya ngomong nih, kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, sekaligus gitu ya, saya siapa tahu kalimat ini nyampe kepada Presiden yang saat ini sedang memimpin. Atau gubernur yang saat ini sedang memimpin. Kan di daerah banyak TV lokal dah. Kalau kira-kira gubernur ngomong, TV lokal, pagi-pagi saya mau ngomong sama warga boleh nggak? Masa nggak boleh? Gubernur live, tapi jangan nggak live, kurang ini ya. Sempetin lah semenit 2 menit mimpin. Apalagi kalau bisa lebih dari 1 menit ya, misalkan 10 menit. Apa sih artinya juga dibanding dengan 1 hari penuh ya kan?